Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung PPh 21. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, perlu kita pahami bahwa PPh 21 itu adalah pajak penghasilan pasal 21, merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, honor, tunjangan, dan lain-lain pembayaran yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan sebagainya. Nah, adapun ketentuan-ketentuan cara pelaporannya, di sini kita bisa lihat pembayaran itu paling lambat sampai tanggal 10 setiap bulan. Nah, kemudian lapornya sampai tanggal 20 setiap bulannya. Nah, di mana cara melapornya? Di website Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Login menggunakan NPWP dan password yang kalian dapatkan dari kantor pelayanan pajak. Oke, di sini ada soal, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakan soal ini? Oke, kita langsung aja ya. Pras merupakan pegawai tetap dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Ia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Dalam 1 bulan, dia mendapatkan gaji sebesar 15 juta. Oke, stop dulu di sini. 1 bulan, dia mendapatkan gaji sebesar 15 juta. Maka, gaji pokok 15 juta. Perusahaan tempat Pras bekerja mengikuti program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 0,80 dan 0,50 dari gaji. Nah, jadi jaminan-jaminan ini itu dibayar oleh perusahaan. Maka ini adalah natura. Natura itu menambah gaji pokok. JKK dan JK itu 0,50. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu masing-masing 0,80 dan 0,50 dari gaji pokok maksudnya ya, yang 15 juta ini. Perusahaan juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 4,70% dari gaji, sedangkan Pras membayar iuran jaminan hari tua sebesar 3%. Nah, yang jaminan hari tua sebesar 4,70% itu tidak termasuk sebagai penambah gaji pokok, walaupun ini dibayar oleh perusahaan. Nah, kenapa ini tidak termasuk menambah sebagai penghasilan kotor, penghasilan bruto? Karena pada saat nanti dicairkan, misalkan seperti BPJS, itu kan nanti dicairkan kan setelah pensiun atau setelah resign, mengundurkan diri dan sebagainya. Dan nanti itu akan dikenakan PPh 21 juga. Nah, jadi supaya tidak dikenakan double, maka ini tidak kita masukkan ke sini. Kemungkinan soal-soal yang seperti ini adalah untuk mengecoh siswa atau mahasiswa. Oke, kita lanjut. Sedangkan Pras membayar iuran jaminan hari tua sebesar 3% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Perusahaan membayar iuran pensiun untuk Pras ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 150.000. Nah, ini pun sama, tidak masuk ke dalam penambah penghasilan dari Pras, karena pada saat nanti dia pensiun, maka ini akan dikenakan PPh 21. Maka ini kita abaikan aja.
Sedangkan Pras membayar iuran pensiun sebesar 75.000. Hitunglah PPh pasal 21 terhutang yang harus dibayar Pras jika ia sudah mempunyai NPWP dan jika belum mempunyai NPWP. Oke, sepertinya tidak ada lagi penambah penghasilan Pras. Jadi hanya 3 komponen ini aja. Langsung aja kita jumlahkan. Oke, setelah kita selesai mengisi apa saja yang menambah penghasilan Pras, ini adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dibayar oleh perusahaan. Kemudian itu adalah sebagai total penghasilan bruto. Nah, kemudian kita cari pengurangnya apa saja di sini. Oke, pengurangnya yang pertama itu adalah biaya jabatan. %. Biaya jabatan ini 5%, maksimal 500.000 ya. Jadi kalau lebih dari 500.000 itu kita isi aja 500.000 karena memang maksimal 500.000. Oke, ini berarti lebih, berarti kita tulis aja 500.000. 500.000 satu bulan dan maksimal dalam 1 tahunnya itu 6 juta. Nah, kemudian apalagi sebagai pengurangnya? Sedangkan Pras membayar iuran jaminan hari tua sebesar 3%. Nah, pembayaran yang dilakukan oleh karyawan itu adalah sebagai pengurang dari penghasilan bruto sebesar 3% dari gaji pokok ya. Kemudian kita lihat lagi apa lagi yang menjadi pengurang dari penghasilannya Pras. Pras membayar iuran jaminan hari tua 3%, oke, sudah dari gajinya setiap bulan. Di samping itu perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Perusahaan membayar iuran pensiun untuk Pras ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan 150.000. Oke, yang ini kita abaikan, tadi sudah kita bahas ya. Sedangkan Pras membayar iuran pensiun sebesar 75.000. Nah, berarti ini. Hitunglah pasal 21 terhutang. Oke, berarti ini udah selesai ya pengurangnya. Hanya 3 komponen ini. Kemudian kita kurangkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangnya, maka adalah penghasilan netonya si Pras. Penghasilan netonya si Pras 14 juta sekian. Nah, setelah kita tahu penghasilan netonya berapa, maka kita harus cari tahu penghasilan neto 1 tahun. Maka tinggal dikalikan saja 12 ya. Ini adalah penghasilannya Pras netonya dalam 1 tahun. Oke, setelah sampai sini, kita di sini tulis PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajaknya itu apa aja sih? Wajib pajak,
itu 54 juta. Status ini maksudnya status bahwa si Pres itu menikah ya, kawin. Status kawin itu 4.500.000. Kemudian tanggungan. K2 itu si Pras punya 2 orang anak yang menjadi tanggungan dia. K2 itu 4.500.000 satu tanggungan dan 2 berarti 9 juta. Maksimal itu 3 ya. Maksimal itu 3 13.500.000. Jadi mau 4 tanggungannya 5 dan seterusnya. Jadi maksimalnya kita ambil yang 13.500.000. Total penghasilan tidak kena pajak. Nah, kemudian setelah kita sampai di sini, maka di sini kita harus mengurangkan penghasilan netonya dalam 1 tahun dengan PTKP. Maka itu adalah total PKP, penghasilan kena pajak. Oke, kemudian total yang ini adalah penghasilan yang kena pajaknya dalam 1 tahun. Nah, kemudian tinggal kita hitung pajak yang terhutangnya berapa. Pertama, dari sampai dengan 50 juta itu adalah 5%. 50 juta dikali 5%, 2.500.000. Nah, kemudian tadi kan sudah diambil nih yang ini. Yang ini sudah diambil dengan 50 juta kan? Dari mulai 50 juta ke atas sampai 250 juta itu dikalinya 15%. Ini sudah diambil dengan 50 juta ini ya. Berarti sisanya 52.540. Ini tinggal kita kalikan lagi. Dan ini kita jumlahkan. Nah, ini adalah PPh 21 terhutang dalam 1 tahun. Kemudian di sini kita tulis lagi PPh 21 yang terhutang dalam 1 bulan. Tinggal dibagi 12. Nah, jadi PPh yang terhutang dalam 1 bulan itu adalah 865.083 rupiah. Yang ini ya. Ini adalah dengan NPWP. Nah, soalnya ini ntar kita tarik dulu. Nah, ini ya. Ini adalah hasil dari perhitungan PPh 21 dengan NPWP. Nah, kemudian di sini di soal hitunglah PPh pasal 21 terhutang yang harus dibayar Pras jika ia sudah mempunyai NPWP. Nah, ini adalah jawabannya. Dan jika belum mempunyai NPWP. Tidak mempunyai NPWP. Tidak mempunyai NPWP itu ya teman-teman, kita cari referensinya dulu biar jelas.
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 5A yang mengatur bahwa tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Jadi lebih tinggi 20%. Nah, jadi begini. Kali 20%. Nah, kemudian ini ditambahkan. Nah, ini adalah tarif tanpa NPWP. Nah, tapi jika teman-teman mau mengerjakannya seperti ini, misalkan 120 kali maaf, persennya belum ada. Ini hasilnya sama. Jadi bebas teman-teman mau bagaimana caranya. Ya. Nah, jadi teman-teman mau bagaimana caranya, mau teman-teman rincikan dulu seperti ini. Ini dikali dulu 20% sesuai dengan ini. Lebih tinggi 20% dari tarif dengan menunjukkan NPWP. Mau seperti ini nggak masalah karena hasilnya sama, ataupun mau langsung dikalikan 120, maka hasilnya sama juga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain agar bermanfaat buat belajar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.